Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Diva Rizky Novitasari dengan NPM 2110101115, Cassandra Devita Putri Marsudi dengan NPM 2120101109, dan Dela Disa Fitri dengan NPM 2140101144. Pengertian dan tujuan ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Mengutip buku konsep ilmu ekonomi terbitan Kemdikbud, pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat nilai ketuhanan. Di samping pengertian di atas, ada juga sejumlah definisi ekonomi Islam yang sudah dirumuskan oleh sejumlah ahli. Berikut ini pengertian ekonomi Islam menurut para ahli di bidang ini, yaitu antara lain, yang pertama ada Yusuf Qaradawi. Seperti dinukil dari buku konsep ilmu ekonomi, Yusuf Qaradawi merumuskan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Yang kedua ada Faisal Rifai dan Andi Bukhari. Kembali merujuk di buku di atas, Faisal Rifai dan Andi Bukhari berpendapat bahwa pengertian ilmu ekonomi Islam ialah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin komprehensif dan saling terintegrasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Yang ketiga ada Muhammad Abdul Manan. Masih dikutip dari buku yang sama, Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi dari orang-orang yang menganut nilai-nilai syariah. Sementara dalam buku Islamic Economics Theory and Practice, definisi yang diajukan Muhammad Abdul Manan, lebih tepatnya ekonomi Islam, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai dalam Islam. Yang keempat, Khursyid Ahmad. Dalam buku Studies in Islamic Economics Perspective of Islam, menyampaikan penjelasan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dan dalam perspektif Islam. Yang kelima ada Muhammad Najatullah Al-Siddiqi. Seperti dikutip di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqasid Al-Syariah, karya Ika Yuni dan Abdul Qadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat Muslim memakai Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalamannya menjadi acuan. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari penerapan syariah agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Melansir buku Pengantar Ekonomi Islam oleh Muhammad Hidayat, terdapat beberapa tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan yang universal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Profit menurut Islam. Pandangan Islam dengan profit yang tinggi sebenarnya dalam Islam memprioritaskan profit itu dibolehkan dalam Islam, selama keuntungan tersebut tidak melebihi keuntungan normal. Namun dalam menentukan laba, profit yang tinggi bukanlah tujuan utama. Dalam Islam kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, terutama dalam mengambil keuntungan. Dan jangan sampai hanya karena keuntungan kita menzalimi orang lain dan melanggar aturan syariah. Kita juga harus mengutamakan kemaslahatan yang kita berikan kepada konsumen dan produsen lainnya dalam berbisnis. Hal itu juga merupakan tujuan kita dalam berbisnis. Mekanisme pasar dalam Islam. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam, akan tercermin prinsip syariat dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dari dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi. Terdapat beberapa sarjana muslim yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Yang pertama menurut Abu Yusuf.
Masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan menurut moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan kejadian dilarang. Yang pertama, taluki rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Dua, mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. Tiga, menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. Empat, menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar. 5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan 2 takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. 6. Transaksi najasi dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. 7. Ikhtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. 8. Hoban fahishi dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar. Lembaga permodalan perbankan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya adalah di bidang keuangan, mulai dari menghimpun hingga menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai institusi yang punya aset dalam bentuk keuangan dan berfungsi untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, baik itu sebagai pemberi dana untuk mendanai usaha keperluan konsumtif atau sebagai layanan keuangan non-pendanaan. Fungsi lembaga keuangan. 1. Penghimpun dana. Lembaga keuangan mengeluarkan berbagai macam dokumen berharga seperti saham, obligasi, dan klaim keuangan lainnya. Dengan adanya fungsi ini, masyarakat dapat menyimpan dana mereka secara lebih aman serta minim risiko. 2. Penyalur dana. Lembaga yang menyalurkan dana telah terhimpun pada masyarakat agar mereka bisa menggunakannya. Bisa juga untuk pendanaan di sektor ekonomi ataupun pembangunan dalam daerah tertentu. Melalui fungsi inilah lembaga keuangan dapat mengelola serta mengembangkan dana yang sudah terhimpun dari masyarakat. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai badan usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, terutama lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian. Tentu saja pemberian jaminan harus disertai dengan penyerahan barang jaminan, bisa berupa barang maupun surat berharga. Yang keempat, mempermudah kegiatan transaksi. Ini merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan yang dampaknya paling bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu kemudahan dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan. Segala kegiatan yang berhubungan dengan finansial menjadi lebih mudah dan praktis. Yang kelima, fungsi likuiditas. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyediakan uang cash di waktu yang tepat bagi masyarakat saat dibutuhkan. Fungsi ini membuat masyarakat tidak lagi risau akan terjadinya krisis uang tunai yang beredar. Yang keenam, pemindah aset. Sebagai pemindah aset dengan cara memberi pinjaman sejumlah dana kepada pihak lain agar dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan sumber pinjaman tersebut berasal dari tabungan masyarakat di suatu lembaga. Selanjutnya mengenai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari yang itu ya pertama bank sentral. Bank sentral merupakan suatu institusi atau bahan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Dan di Indonesia sendiri, bank sentral berperan sebagai bank sentral tak lain dan tak bukan adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga yang satu ini juga melakukan layanan perbankan, baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Berdasarkan referensi yang diperoleh, laman OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bahwa BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ialah lembaga
keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Dalam segala aktivitas usahanya, BPR tidak menyediakan layanan dalam pemindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Jangan nggak mau udah. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pegadaian. Suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan disebut dengan pegadaian. Apabila kamu ingin meminjam uang ke lembaga ini, kamu wajib menyerahkan suatu barang untuk jadi jaminan atau barang gadai. Yang kedua, koperasi simpan pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Sebagaimana jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam juga menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Yang ketiga, lembaga asuransi. Lembaga asuransi adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi finansial jika risiko yang diasuransikan betul-betul terjadi. Yang keempat, leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lessor berhak untuk mengambil kembali barang sewa. Kelima, pasar modal. Pasar modal adalah salah satu sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Dilihat dari segi faktor pembeda, yang pertama peran dan fungsinya. Untuk lembaga keuangan sendiri, itu perannya sebagai lembaga finansial, bank berfungsi untuk menerima atau menghimpun dana dan memberi pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tidak dalam bentuk tabungan, melainkan berupa surat-surat berharga. Selanjutnya, kegiatan usaha. Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan usaha seperti pembukaan rekening tabungan, deposito, giro, pembayaran kartu kredit, dan sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, kegiatan usaha meliputi penjualan surat-surat berharga seperti saham. Yang terakhir, tujuan pemberian pinjaman. Untuk lembaga keuangan bank memberi pinjaman dengan tujuan untuk digunakan sebagai biaya pendidikan, usaha, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank memberikan pinjaman supaya pemilik bisnis dapat mengembangkan bisnisnya. Rizki menurut Islam. Rizki setiap makhluk telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Hud ayat 6 dijelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki tiap makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpangannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dalam Islam dikenal dua jenis rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasannya. Jenis rezeki menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada dua jenis rezeki dalam Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Fahrizal Idris dalam bukunya yang berjudul Rizki, mengungkap makna meraih rizki dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Yang pertama, rizki yang bersifat ma'adi atau materi. Rizki ma'adi ada rizki yang berupa materi seperti air hujan,
buah-buahan, pekerjaan, harta, dan semacamnya. Yang kedua, rizki yang bersifat maknawi atau non-materi. Rizki maknawi adalah kebalikan dari rizki ma'adi. Rizki ini berbentuk rasa cinta dan kebahagiaan, iman dan qanaah, serta hal semacamnya. Rizki jenis ini dikaruniakan kepada hamba yang dicintainya. Yang kedua, jenis rizki menurut cara mendapatkannya. Dikutip dari buku 5 Sholat Pembangunan Jiwa oleh Nasruddin Abdul Rahim. Ada dua jenis rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai berikut. Yang pertama, rizki kasbi. Rizki kasbi adalah rizki yang diperoleh lewat jalur usaha dan kerja. Rizki jenis ini tidak mensyaratkan kualitas keimanan penerimanya, sehingga tidak jarang dijumpai orang yang ingkar kepada Allah tetapi hidupnya sukses. Yang kedua, rizki wahbi adalah rizki yang datangnya di luar prediksi manusia. Terkadang tidak memerlukan jerih payah untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, orang miskin bisa mendadak mendapatkan biaya haji tanpa disangka. Hukum pajak. Hukum pajak. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah 1. Pajak penghasilan, BPH. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseorangan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PDDR 1970. Yang kedua, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM. Dasar hukum pengenaan PPN dan PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPNBM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951. 3. Bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang bea materai yang lama, Aturan Bea Materai 1921. Oh. 4. Pajak bumi dan bangunan. PBB. Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986. 5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBHDB. Dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. UU PBHDB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998. Pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar umum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Diperbolehkan atau tidaknya pajak. Sebenarnya, pajak di suatu negara diperbolehkan dengan skema penghindaran pajak yang disebut dengan tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance yang mempunyai sifat legal, sedangkan tax evasion mempunyai sifat ilegal. Tax evasion sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut ahli Chancellor, tax avoidance ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Tax evasion sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutama yang harus dibayar melalui cara-cara yang ilegal. Menurut definisi Ashley Tradition dan akademis perpajakan menyebut bahwa tax evasion merupakan usaha-usaha kecil untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau dengan kata lain menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Dalam tax evasion, pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan untuk menanggulangi terjadinya praktik penghindaran pajak seperti ketentuan anti-capitalisation, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman dan bukan menambahkan modal untuk dapat memberikan biaya bunga yang mengecil laba. Hal ini diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK nomor 169 PMK 03 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Pajak termasuk halal atau haram. Berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang memungut mufus. Abdul David Ahmad Al-Bayyaki Al-Habib Usaimah. Mufus diartikan sebagai pungutan yang menzalimi. Secara etimologis, mufus artinya pengurangan dengan penghaliman, yakni segala pungutan uang yang diambil nafis. Pemungutan mufus atau collector reduction dari para pedagang dengan cara-cara zalim atau pemaksaan. Jumhur ulama berpendapat mufus atau usuh tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai apalagi pajak. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 4 mazhab dari Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat pajak tidak dapat serta merta dihisabkan atau dianalogikan sebagai mufus. Jumhur sepakat bahwa pajak yang dipungut atau dipotong oleh pemerintah guna menandai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dari mulai membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain adalah bukan mufus. Karenanya halal untuk dipungut atau dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga. Lalu jumhur ulama mazhab Maliki seperti Imam
Qurtubi mengemukakan ulama mazhab Maliki sepakat diperoleh pungutan pajak selain zakat apabila dibutuhkan. Kata pajak dalam bahasa Arab disebut ad-daribah, yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al-Ghazali, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa, pemerintah muslim. Kenapa orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal? Pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti. Kenapa raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan? Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pungutan. Rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Memasuki era kolonial Hindia Belanda, pajak mulai dikenakan di Indonesia. Pajak yang diterapkan itu sebagai pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam UUD 1945 pasal 23 pada sidang DPR PKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam UU, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan UU khusus yang mengatur tentang pajak. Karena terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintah Indonesia harus memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak, sehingga peninggalan pemerintah kolonial seperti ordinasi pajak pendapatan 1944 dan membentukkan beberapa suborganisasi untuk melaksanakan pemungutan pajak seperti jawatan pajak, jawatan bea, dan cukai seperti jawatan pajak hasil bumi pada Direktorat Jenderal Moneter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.